Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Mu'ad ila Yaman itaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqal azim wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib masjid menapa Pak? Solihin yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita semuanya. Ini ngapunten Pak nggih. Kula ngangge bahasa Indonesia. Mboten apa-apa to Pak? Ibu-ibu mboten apa-apa Bu nggih. Tapi kula yakin mboten apa-apa. Soale nggih ibu yakin. Kula yakin nonton sinetron. Nggih Bu nggih. Masalah ibu kula lagi nonton sinetron. Jadi saya kira Bapak Ibu semuanya nanti paham ya. Karena begini Bapak Ibu sekalian, saya khawatir kalau nanti pakai bahasa Jawa saya sendiri kurang menguasai, takutnya saya salah begitu nggih. Maka lebih baik saya pakai bahasa Indonesia, bahasa nasional. Jadi alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kita bisa berkumpul bermuwajahah di masjid ini ya, di masjid yang sangat mulia ini bersama orang-orang yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia ya, dalam rangka salah satu menempuh ataupun melaksanakan satu amal soleh, yakni sholat berjamaah, yakni sholat maghrib, kemudian dilanjutkan untuk taklim ya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam salah satu hadisnya beliau menyebutkan, barangkali sudah hafal juga, nikmatani makbudun fihima kathirun. Moga Pak, saya belum pernah ini belum pernah tausiah dikasih kayak gini Pak. Sejak lahir nikmatani makbudun fihima kathirun minan nas. Jadi ada nikmat, dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa ya. Yang pertama Rasulullah SAW itu mengatakan as-sihah, yang kedua al-faragh. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah nikmat luang ataupun sempat. Sehat itu masya Allah Pak. Kemarin sudah hampir beberapa tahun ya, 2019 sampai ini Pak, berapa ini? Covid itu loh Pak. Ya itu berapa tahun ya? Seakan-akan dunia itu berhenti ya. Seakan-akan dunia itu berhenti aktivitasnya, sampai hatta masjid mana itu, Masjidil Haram itu tidak ada ibadah haji dan umroh ya. Pernah sampai seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Jadi yang pertama nikmat sehat Bapak Ibu sekalian ya. Ini perlu kita syukuri bersama. Alhamdulillah Bapak niki nggih yuswane nggih pun pinten Pak? Berapa umurnya? 65. Alhamdulillah masih segar, masih kuat ya, untuk istiqomah datang ke masjid ya. Banyak orang yang sebenarnya dia sehat ya, tapi ya itu ya, dan itu harus disyukuri Pak ya.
Kalau nggak bersyukur, boleh jadi nanti nikmat itu akan dicabut. Ya, saya seminggu ini ngapunten ini Pak, baru ini apa? Karena dingin nggih mungkin. Ya, ketiga niku dingin Pak nggih. Sakit gigi Pak, berlubang. Niku berobatnya nggih awis ternyata. Kula tanglet kan, ya saya tanya, "Dok, ini berapa berobat kayak gini?" Ya. Cuma nambal itu 300. Cabut itu 500. Itu kalau satu gigi, Pak. Ya, perawatannya per perawatan 300, mahal banget ya. Ya akhirnya obat jalan aja lah. Jadi begitu, Pak. Jadi nikmat sehat itu harus kita syukuri ya. Kemudian yang kedua, nikmat sempat. Ini banyak orang yang kemudian sebenarnya dia punya waktu yang luang ya, tapi ya untuk ibadah ini sulit ya. Kalau nggak percaya Bapak sekalian, ini yang saya pegang ini namanya smartphone, HP. Ada yang buatan kagungan Pak? Ada yang tidak punya? Semuanya punya nggih? Ini HP ini Bapak sekalian, ini tuh bisa mengecek aktivitas kita keseharian kita. Kita itu lebih kemana ya? Sibuk di sini, nggih? Itu sampai ada datanya Pak Bapak sekalian. Kalau kita sibuk di HP, sering buka HP, itu yang dibuka itu apa saja? Internet, apa WhatsApp, apa YouTube, apa mendengarkan kajiannya ustadz-ustadz itu, atau apa itu detail Pak. Anda membuka WhatsApp itu berapa menit itu ada, setengah jam. Kadang saya sendiri Bapak sekalian malu. Ketika saya buka itu datanya itu selama sebulan ini, saya itu membuka WhatsApp sekian menit itu ada. Membuka YouTube itu berapa jam itu ada, sampai seperti itu ya. Makanya ini sebuah harus kita syukuri, kita bisa menyempatkan diri untuk bisa hadir ke masjid untuk melaksanakan salah satu aktivitas kita, yakni ibadah kepada Allah Ta'ala ya, sholat berjamaah. Kemudian kita disusur dengan taklim ini ya. Beliau, saya kutipkan beberapa perkataan para ulama. Oh tadi ngapunten, belum perkenalan ya. Oh iya lupa, ngapunten Pak. Ini tadi itu sejarahnya begini Pak. Tadi saya diperkenalkan Pak, siapa tadi? Pak Parmen, nggih Pak Parmen. Saya tuh kenal nggak kenal itu sama Pak Parmen. Jadi Pak Parmen itu beliau cari ustadz. Aslinya kan jadwalnya Pak Ustadz Abdurrahim nggih, yang dari Muter itu kalau nggak salah. Ya, ternyata kemudian dia sowan ke ustadz kita juga yang lain. Ternyata mungkin beliau juga berhalangan. Kemudian beliau mampir ke rumah saya. Mungkin diberitahu sama ustadz tadi, antum kamu ke sana saja, ya rumahnya di sini ya. Saya pas kebetulan tadi jalan-jalan sama anak saya, kemudian berhenti di emperan gitu Pak. Kayak kenal ini siapa ya? Datang Pak Parmin itu ya. Akhirnya ini Mas ada mohon ngisi ini ya. Aku bukan ustadz Mas. Ya saya udah alasan Pak, ini ngapunten nggih. Pemain bola itu ya, mesti pemain utamanya itu lebih baik daripada pemain penggantinya. Pasti itu Pak. Gitu Pak. Jenengan ningali napa turnamen-turnamen sampai Liga 1 itu ya, pasti lebih baik pemain utamanya. Pemain pengganti mesti lebih jelek ya. Nah itu kemudian ya udah Mas, saya nggak apa-apa lah. Saya sesekali lah silaturahim ke tempat jenengan ya. Kalau aktivitas saya, oh ya nama saya Lukman bener Pak. Asli saya sebenarnya ya asli sini ya Sukoharjo, cuma jarang di sini dulunya ya. Istri satu Pak, baru satu, kemudian anaknya 3 ya, baru bukan kemarin kelas 3, kelas 1 sama baru 2 tahun yang saya ajak jalan-jalan. Kalau aktivitas saya sebenarnya sering ya, kadang lewat sini, cuma belum kayaknya sekali mungkin saya mampir sholat sini. Sering wirawiri ya, kadang wirawiri ke sana karena kebetulan saya ini Pak gelidik ya, jadi kuli. Saya di
buat perumahan gitu loh, buat perumahan. Makanya iklan-iklan saya banyak di jalan-jalan gitu nggih. Kalau Bapak tahu salah satu perumahannya itu Geriatur Sina Asri, tahu nggih? Yang punyanya Pak Mahmud itu yang buat kita. Bapak sekalian, itu sedikit perkenalan. Ya, ini saya kutipkan beberapa perkataan para ulama terkait dengan ini tadi. Ya, bagaimana kemudian salah satunya adalah bencinya para ulama terkait orang yang nganggur. Ibnu Mas'ud itu Bapak sekalian salah satu ulamanya para sahabat. Ya. Para sahabat itu kalau nggak tahu, mereka bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian Abdullah ibnu Abbas, ya. Kemudian Aisyah, ya. Dan lain sebagainya. Banyak para sahabat-sahabat yang kemudian mereka itu sebenarnya dikaruniai hafalan yang kuat yang kemudian dijadikan rujukan setelah Nabi Muhammad SAW itu meninggal, ya. Bertanyanya kepada mereka, ya. Itu pernah mengatakan, Pak, ya. Bukan ini. Inni la abghadur rajulu farigon la fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Aku itu, ya, Ibnu Mas'ud itu mengatakan sangat benci, ya, orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, ya. Yang tidak bisa memanfaatkan waktu untuk amal dunia dia atau untuk amalan akhirat dia. Enggak senang orang nganggur, itu enggak senang, Pak. Ibnu Mas'ud itu seperti itu. Ini beritanya kalau di TV, ya, kalau kita buka nonton TV, ya, walaupun saya nggak senang nonton TV, senangnya kalau nonton TV cuma nonton babelan, Pak. Selainnya saya nggak suka, ya. Berita saya lebih senang nonton di internet. Kalau kita buka beritanya itu cuma 2 yang sering muncul. Napa, Pak? Sambo, Sambo, ya, sampai ada itu, Pak, nggih. Napa? Selendingan itu, kalau ada orang nakal-nakal gitu, Sambo bos, ya, maksudnya minta duit gitu. Yang pertama Sambo, yang kedua orang demo, ya. Ya, orang demo niku Pak nggih. Naik napa? BBM itu. Ya, saya sendiri ya setuju mboten, Pak? Nek kula mboten setuju, Pak. Ya masalahnya nggih awis Pak. Jadi kalau kita lihat berita itu cuma itu, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, sebaiknya kita ini ketika ada BBM naik, ya mestinya kita bagaimana kemudian berusaha ini, ya, menutupinya, ya. Ya mungkin cari celah yang lain untuk bisa mendapatkan rezeki yang lain, ya. Untuk bisa menutup kekurangan kita. Napa-napa nggih mundhak, Pak. Napa sing mboten mundhak, Pak? Enggak ada yang enggak mudah, ya. Berarti semuanya hampir mudah, ya. Wong napa niku semen niku nggih mudah. Nggih menapa mboten, Pak? Niki wonten sing anu mboten sih, tukang mboten sih. Mboten wonten to. PNS danten to, Pak? Nggih, mudah. Alhamdulillah niki PNS danten niki. Ya. Niki mudah sedanten niku napa-napa, wah repot pokoknya. Makanya harus ditutup. Makanya Ibnu Mas'ud niku enggak seneng. Orang nganggur itu enggak seneng, Bu. Ya. Di rumah ngelamun mending daripada ngelamun, ya, baca Quran dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian salah satunya juga Bapak Ibu sekalian terkait dengan mensyukuri nikmat 2 nikmat tadi itu ada caranya, ya. Syukur itu kalau para ulama itu mengatakan rukunnya ada 3. Rukun syukur itu ada 3. Orang bisa dikatakan syukur kalau mereka itu mengerjakan 3 ini. Yang pertama adalah mengakui bahwa nikmat itu adalah pemberian Allah Ta'ala, bukan hasil usahanya sendiri. Nggih. Pertama mengakui dalam hati kita, apapun yang kita miliki itu bukan hasil semata-mata dari kerja keras kita sendiri, tapi dari pemberian Allah Ta'ala. Itu dalam hati, Pak. Rezeki kita, apalagi napa Mas? Ilmu kita, apalagi? Ya semuanya itu, ya. Itu hasil pemberian Allah Ta'ala. Dalam keyakinan kita harus ditanamkan itu bahwa semua yang kita dapatkan itu hasil pemberian Allah Ta'ala. Yang kedua itu adalah dengan memuji Allah Ta'ala, ya. Kata Imam
Ibnu Qayyim. Ya. Memuji Allah itu bagaimana? Ya mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dikasih orang biasanya terima kasih. Ya. Tetapi juga kita mengucapkan alhamdulillah. Bukti kita niku bersyukur kepada Allah Ta'ala, mengucapkan tahmid, ya, memuji Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak boleh salah, pentasarufannya. Ya, ini apa? Cara menggunakan rezeki itu. Ya, kalau uang itu begini, Bapak sekalian, rezeki itu kalau uang, ya, itu ada dua. Dia akan ditanya, ya, hisabnya itu, Bapak sekalian, itu akan ditanya. Kalau masalah ibadah, masalah hubungan kita kepada Allah itu yang pertama kali akan dihisab itu adalah sholat kita. Oke, kalau sholatnya benar, ya nanti selesai. Yang lain amalan yang lainnya. Tapi kalau masalah harta, ya itu nanti akan dihisab dua. Oke. Yang pertama yang akan dihisab dari mana dia mendapatkannya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sejatinya orang berbisnis itu, orang cari duit itu semuanya halal. Bapak Ibu mau cari dengan cara bagaimanapun aslinya halal. Oke. Ada bisnis yang apa? Ya, kalau sekarang mungkin kalau Bapak Ibu ya masih konvensional, tapi yang anak-anak muda ini sudah pinter, Pak. Cari duit yang mbak-mbak itu sudah pinter. Kelihatannya di rumah. Ya, ini sampai kemarin ada teman saya itu di ini, Pak, ngapa namanya? Dirasani apa? Dirasani nggih. Digibai ya. Tetangganya itu bingung ya. Ini masnya itu ya enggak pernah keluar rumah. Tapi bangun rumah wae gitu loh. Maksudnya bangun gitu ya. Beli motor baru, Vario yang apa itu ya. Sampai tetangganya itu iri gitu, bukan iri ya. Pokoknya tanya-tanya gitu loh. Ya. Kamu tuh nggak pernah kerja, nggak pernah keluar rumah, jarang di rumah kok bisa bangun rumah itu, 2 lantai. Ya. Sing disekel guru apa? HP, Pak. Wana-wana itu pegang HP, Pak. Karena kerjanya ternyata cuma di HP, Pak. Ya. Di HP ini makanya tadi aktivitasnya banyak di sini, online terus gitu. Ya. Makanya di situ nanti akan ditanyakan. Ya. Di akhirat itu akan ditanya dari mana kemudian harta itu didapatkan. Dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram, ya, itu nanti dihisab, ada hisabnya. Ya, 1 rupiah ada hisabnya. Yo enak wong anu loh Mas, enak sing apa namanya nggak punya duit no, enggak salah kalau orang berpikiran seperti itu. Mbok nano gitu, kalau gitu saya nggak punya duit aja, enggak Pak. Ya, jadi jangan berpikiran kemudian aku nek ngono tak sidik wae hartanya, enggak. Orang yang sedikit hartanya itu tidak menunjukkan kemudian dia lebih mulia di sisi Allah. Jangan salah Pak. Itu hanya masalah hisabnya saja. Kalau orang nggak punya duit, hisabnya cepat. Ya kan apa yang dihisab Pak? Wong hartanya mungkin ya gaji cuma UMR. Ya, UMR pinter Pak? 2 juta nggih. Bapaknya PNS sih, nggak tahu. Gajinya 2 juta ya, apa yang dihisap ya sedikit Pak ya. Beda dengan orang kaya, hisapnya lama, tapi ya itu tidak menunjukkan yang gajinya sedikit itu lebih mulia daripada orang yang kaya ya. Orang kaya itu boleh jadi lebih mulia ya. Kalau itu cara menggunakannya kemudian yang kedua itu digunakan dengan hal-hal yang baik ya. Makanya untuk harta seperti itu ya. Jadi cara bersyukur itu seperti itu Bapak sekalian. Kemudian itu sedikit ini ya. Tadi kemudian Bapak Ibu sekalian Mas Parmin ya. Mas Parmin, Mas materinya apa toh? Ya. Sasakmu Mas ya. Lah sasakmu ya apa iki? Kalau jadi bingung ini. Lah ini yang datang itu orang tua, anak muda atau siapa ya? Pokoknya umum Mas. Itu jamaah masjid. Oh ya sudah. Nah, saya kalau begitu ya sekedar mengingatkan saja ya. Yang pertama terkait dengan saya ingatkan Bapak sekalian masalah ilmu. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW itu menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin. Ya, saya kutipkan ya, biar nggak salah. Sebenarnya hadisnya panjang. Ya,
Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ya wa yatadarasunahu ya illa nazzalat alaihimus sakinah ya wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fiman indah. Ini nanti ada penjelasannya para ulama. Jadi tidaklah ada seorang kaum sebuah kaum yang mereka itu sekelompok masyarakat itu yang mereka itu berkumpul fi baitin ya min buyutillah, dia berkumpul di dalam rumah ataupun dari beberapa rumahnya Allah, maksudnya di masjid. Mereka itu ngapain ya? Mereka itu yatluna kitaballah, mereka itu yatluna itu membaca. Ada kajiannya Pak? Baca Quran bersama-sama mungkin wonten, tadarusan wonten. Alhamdulillah ya. Mereka itu di masjid itu baca Quran, tilawah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna. Kemudian mereka itu setelah dibaca dia itu mempelajarinya ya. Maka di sini para ulama Rasulullah menjelaskan orang-orang tersebut, kita ini Bapak Ibu sekalian, disebutkan nazalat alaihimus sakinah, maka orang yang hadir di masjid tadi akan diberi ketenangan. Nggih Pak, nggih. Orang datang ke masjid pengajian itu mestinya dia mendapatkan ketenangan, sakinah. Kok kalau ada datang ke masjid, nggih Pak, mengikuti pengajian, kok hatinya tidak tenang, itu ada dua. Masalahnya ada dua. Pertama, ustadznya salah. Ustadznya salah materi ini. Ya. Kedua, ya, jamaahnya yang salah. Jamaahnya yang salah itu apa? Karena belum siap, ya, menerima apa yang disampaikan ustadznya tadi. Mungkin masih jadi pelaku apa? Ustadznya delalah niku qadarullah nyampe ke itu. Akhirnya apa jenenge niku? Wah guys, ustadznya piye malah bahas niku ya. Ada ketidaknyamannya. Nah, padahal orang ke masjid mengikuti taklim itu pasti nazalat alaihi musakinah, turun bagi mereka itu sakinah, ketenangan. Jadi sakinah itu tidak hanya turun ketika nikah saja Pak, ya. Tidak hanya nikah saja. Biasanya kan semoga apa? Menjadi sakinah, mawadah dan rahmah. Nah, itu kan ya. Tetapi hadis Rasulullah SAW ini menyebutkan sakinah itu justru turun juga ketika mereka datang ke majelis ilmu. Ya. Masih akan tenang. Sing di utang rada lali. Ya. Ada yang masih mikir utang ya. Masih lupa ya. Urusan sing ruwet di rumah itu, anak kita itu yang kadang rada ini Pak, angel gitu ya. Itu lupa ya. Ya. Urusan dapur itu yang kadang begitu Pak, ibu-ibu ya. Iki berambang berapa Pak? Ya, nandur berambang Pak, awis nih. Nah, teman saya di rumah ngemperan itu ditanduri berambang, bawang merah itu. Cuma di depan ini Pak, panen gitu Pak. Disadi nggih pajeng niku. Ya. Jadi orang yang datang ke majelis itu pasti dia itu sakinah. Maka sering-sering Bapak Ibu sekalian datang ke majelis ilmu. Yang kedua apa? Ya. Di sini disebutkan illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian juga Allah akan turunkan ya, Allah akan beri mereka rahmat ya. Lawan dari kata laknat ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah taala. Kemudian juga wa khaffathumul malaika. Malaikat itu akan menaungi kita. Ya. Cuma kita enggak tahu. Nggih. Kita enggak tahu bahwa Allah itu malaikat itu menaungi kita. Kemudian yang selanjutnya wa dzakarallahu fiman indah. Kemudian Allah itu Bapak sekalian akan menyebut-nyebut nama kita ya di sisi makhluk-makhluknya yang lain. Ya. Ini loh fulan Pak sinten jenengan Pak Sono, Ini loh Pak Sono, ya.
yang sering ke majelis ilmu, ya, salah satu makhluk terbaik saya, ya, disebut-sebut itu, ya. Itu yang menyebut-sebut bukan kita, Pak, ya, bukan makhluk, sesama makhluk, tapi Allah Taala dibangga-banggakan, ya, pada makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Wong disebut-sebut anak kita itu bangga kok, Pak, ya. Ini loh anak saya sudah kerja di tambang, ya, yang gajinya 10 juta per bulan, ya, pama, ya. Anak saya sudah jadi, ya, itu kan bangga toh, nggih Pak, nggih. Sudah jadi PNS, ya, itu kan bangga. Tapi ini yang menyebut-nyebut itu Allah Taala, dibangga-banggakan, ya. Apa nggak senang juga? Dia pokoknya dibangga-banggakan, ya. Ini makhluk terbaik saya, ya, seperti itu, ya. Maka kemudian di sini Bapak sekalian, ya, saya sebutkan beberapa perkataan para ulama yang menyebutkan terkait dengan keutamaan ilmu. Harus, ya, harus datang ke ilmu. Ini saya nukilkan, ya, dalam kitab Mukhtil Mustad, ya. Di situ disebutkan, ya, apa namanya, perkataan-perkataan ulama, ya, yang menyebutkan keutamaan kita datang ke majelis ilmu, ya. Jenengan berapa kali Pak? Pinten, ping pinten? Datang ke majelis ilmu, pengajian, pengawasan? Seminggu sekali, malam Ahad. Kemudian mungkin Jumat berkah. Wonten Pak Jumat berkah? Sini Wadan, Jumat berkah. Ahad pagi, Masjid Agung mungkin, ya, atau pengajian yang lain, monggo silahkan, ya, dan lain sebagainya, ya. Salah satunya dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu salah satu sahabat Nabi. Beliau mengatakan, ya, ilmu itu ta'allumul ilma fa inna ta'allumuka laka hasanah, ya. Pelajarilah ilmu, ya. Meskipun kita sudah tua, Pak. Ngapunten nggih. Pelajarilah ilmu, ya. Fa inna ta'allamuka laka hasanatun. Karena sesungguhnya belajar kalian itu ada kebaikan, ya. Wa talbuhu ibadah, dan kamu mencarinya itu disebut ibadah. Kita itu disebut ibadah, Pak. Dari semenjak tadi saya mulai, ustadznya siapa tadi? Pak Parmin tadi mulai membuka salam sampai terakhir itu dihitung ibadah, ya. Enak jadi. Wa mudzakaratuhu tasbih, ya. Dan saling mengingatnya, ilmu itu yang disampaikan itu bentuknya sebagai salah satu bentuk tasbih, memuji Allah Ta'ala, ya, dinilai tasbih. Wal baksu anhu jihadun, ya. Dan membahas ilmu itu salah satu bentuk jihad, ya. Bentuk jihad, ya. Nanti ada saya sebutkan contohnya adalah ini Pak, kisahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Imam Syafi'i itu begini, kalau para ulama itu, ya, yang pertama, jadi ada Islam itu, kita itu mengenal ada 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Abu Hanifah itu, ya, ini cenderungnya birra'yi, ya, dia karena memang jauh, ya, beliau hidupnya di Kufah, di Irak, ya, jauh di Madinah, ya. Kemudian ada namanya Imam Malik. Imam Malik Bapak Ibu sekalian punya kitab, ya, kitab hadis, namanya kitab Al-Muwatta. Kitabnya panjang, bukan panjang, besar banget, berjilid-jilid, ya. Itu dikatakan, ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an dulu, ya, itu adalah kitab Al-Muwatta. Jadi tidak ada kitab di muka bumi itu yang paling sahih, buku yang paling sahih setelah Al-Qur'an itu kecuali Al-Muwatta pada waktu itu, ya. Sebelum ada kitab hadis yang bernama Sahih Bukhari Muslim. Jadi Al-Muwatta, ya. Kemudian setelah itu muridnya ada namanya Imam Syafi'i, ya. Muridnya lagi ada namanya Imam Ahmad. Nah, suatu ketika Bapak sekalian, Imam Syafi'i itu, Imam Ahmad itu pernah bermalam di rumahnya Imam Syafi'i, ya, menuntut ilmu bersama anaknya, ya. Maka pada waktu itu, ya, itu disebutkan
Imam Syafi'i itu ternyata ketika malam, Pak, nggih. Ulama besar loh itu. Ulama besar itu ya. Ternyata pada waktu itu didapatinya ketika Imam Ahmad itu kan bermalam, ya. Dia sholat tahajud. Namanya ustadz ya tahajud itu ya. Itu tahajud nggih, Pak, nggih. Cuma ya kadang kita luput, Pak. Ada yang rutin, Pak, nggih. Alhamdulillah. Paling enggak witirnya, Pak. Ya, paling enggak witirnya. Kalau enggak bisa tahajud full 11 rakaat, paling enggak yang 3 rakaat. Kalau enggak bisa 3 rakaat berapa, Mas? 1 rakaat saja enggak apa-apa. Kalau enggak bisa bangun malam, ya dikerjakan sebelum tidur. Itu yang mengerjakan siapa? Umar. Kalau Umar itu memilih sebelum tidur, witir dulu. Ya. Tapi kalau kok Umar itu setelah tidur, ya. Kalau Abu Bakar sebelum tidur. Ya, karena khawatir nggak bisa bangun, makanya dia tetap melakukan tahajud, walaupun sebenarnya witir dulu. Ya. Jadi suatu ketika Imam Ahmad itu bermalam kepada Imam Syafi'i itu, dia melihat Imam Syafi'i itu kok tidur wae ya. Kudune kan tahajud nggih, ustaz kok ya. Ulama ya, ternyata enggak, dia ini ya. Tidak apa namanya, tidak tahajud ya. Padahal bapaknya tadi namanya siapa namanya Imam Ahmad tadi yang berguru kepada nginep tadi di Imam Syafi'i tadi apa? Dia tahajud. Ya. Kemudian anaknya Imam Ahmad itu tanya, itu kok gurunya kok malah nggak tahajud ya? Itu ngapain? Ya. Akhirnya dijawab, Bapak sekalian. Ternyata dijawab, kamu tuh jangan seudon dulu, bahasa kasar saya. Kamu tuh harusnya bertanya dulu apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Maka benar Bapak sekalian ditanyakan. Ya. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i, saya melihat antum, kamu itu kok, Anda itu kok tidak tahajud, sementara bapak saya tahajud. Ya. Maka dijawab Bapak sekalian, apa jawabannya? Beliau mengatakan bahwa antum tahu enggak? Kamu tahu enggak? Tahajud itu, tahajudnya bapak kamu itu untuk diri kamu, untuk dirinya sendiri, pahalanya maksudnya. Gitu Pak. Namanya tahajud itu kan pahalanya untuk pribadi-pribadi kan. Ya. Kemudian dilanjutkan, sementara aku memikirkan umat. Ya. Dia itu kemudian bangun malam itu enggak tahajud, tapi apa? Ketik banyak pertanyaan Pak. Jadi warga desa apa niki? Torio nggih? Torio nggih? Torio niku banyak ini pertanyaan. Ya. Akhirnya semuanya mengadunya kepada siapa? Imam Syafi'i, karena ulamanya pada saat itu. Akhirnya apa? Setiap malam itu beliau itu memikirkan jawabannya, buka kitab, ya, dicari jawabannya terus, belajar. Ya. Nah, sampai beliau itu meninggalkan sholatnya, ya, pernah meninggalkan sholatnya, saking sibuknya mengurusi umat tadi. Ya. Makanya disebutkan memang ilmu itu ya lebih mulia daripada sholat sunnah. Ya. Nanti saya sebutkan Ibu sekalian, ada perkataannya ya. Ya. Jadi saking memikirkan umat itu sampai lupa, beliau melupakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Dan pahalanya lebih besar Ibu sekalian. Ilmu itu pahalanya lebih besar. Okay. Memikirkan tadi. Okay. Maka di sini disebutkan Ibu sekalian, saya sebutkan beberapa perkataannya. Nah. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, lebih tepatnya Abdullah bin Umar. Okay. Beliau mengatakan, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Ya. Majelis ilmu itu ya lebih baik daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Ya. Itu kata Ibnu Umar. Mendatangi majelis ilmu itu lebih baik, Pak. Cari ilmu itu lebih baik daripada kita ibadah selama 60 tahun. Maksudnya ibadah sunnah, ya. Kemudian ada perkataan yang lain. Ini perkataan Imam Syafi'i, ya. Man la yuhibbul ilma la khairu fihi. Barang siapa yang tidak mencintai ilmu, maksudnya ilmu agama, maka tidak ada kebaikan untuknya, ya. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan juga, laisa ba'dal faraid afdalu min talabul ilmi. Tidak ada setelah berbagai hal yang wajib yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu lebih baik daripada segalanya. Ya.
Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan, Mas, kemudian kalau begitu ilmu apa yang harus dipelajari? Ya, ini saya bawa buku Pak, namanya buku Ta'lim wal Muta'alim, karyanya Imam Az-Zanurji, ya, rahimahullah taala, ya, orang Palestina, ya, tapi ulama udah dahulu, ya. Kitab ini juga ada kembarannya Pak, yang dikarang oleh beliau Kiai Hasyim Asy'ari, ya, pendiri NU. Tepang ya Pak ya, pernah dengar maksudnya ya. Itu juga mengarang kitab ya Al Ilmu wa Ta'lim, ya, sama, itu hampir mirip, ya. Kalau yang di sini disebutkan sebenarnya kalau begitu Mas, ilmu yang dipelajari pertama kali itu ilmu apa? Kalau di sini disebutkan, nggih Pak, ilmu yang dipelajari, yang harus dipelajari kita itu apa? Ilmu hal. Ini diingat-ingat, ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ya, beliau Imam Az-Zarnuji itu mengatakan ilmu hal itu adalah ilmu yang harus kita pelajari ketika kita akan melakukan sesuatu itu, suatu ibadah apapun. Sebelum kita itu mengerjakan, maka kita harus mengilmui, yaitu kita mau sholat, mestinya kita semuanya harus sudah sempurna ilmunya terkait masalah sholat. Oke? Cepet banget ya Pak, mundur segede gak apa-apa ya Pak ya. Kemudian Bapak sekalian, makanya harus yang dipelajari pertama sholat, ya harus selesai dulu Bapak sekalian. Harus tahu rukun dan syaratnya. Rukun sholat nopo aja, apa nopo mawon, ya. Syaratnya apa saja. Makanya biasanya para ulama itu di dalam kitab fikih apapun, ya, itu disebutkan mesti pembahasan utama pertama kali masalah apa? Toharoh Pak, masalah bersuci. Ini Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, ya, mereka harus diajari Pak. Jangan sampai justru kita sebagai orang tua tidak tahu anak kita itu udah balik atau belum. Ya, baliknya laki-laki tandanya apa Pak? Bermimpi, nggih. Sunat napa bermimpi? Ah, itu ya. Kalau perempuan baliknya ditandai dengan itu ya. Ya. Orang tua harus tahu, Pak, nggih. Harus tahu, ya. Kalau sudah seorang anak itu sudah balik, maknanya Bapak Ibu sekalian, mereka itu sudah mukallaf. Mukallaf itu apa? Sudah terbebani syariat. Terbebani syariat maksudnya apa? Wajib sholat. Wah, ini kenapa? Anaknya itu kita bangun sholat subuh, datang ke masjid. Anaknya juga nggak dini Pak. Kenapa? Nggak dibangunin, ya. Buatan digugah, buatan sakar lah. Jam 6 baru bangun, ya. Padahal dia sudah mukallaf kalau sudah balik itu. Bahkan kalau sudah itu dipukul Pak, ya. Pantatnya atau napone, ya, biar dia sholat, ya. Makanya ketika Bapak sekalian, dia harus tahu juga belajar toharoh, okay. Toharoh itu penting Pak. Sampai-sampai kalau Bapak Ibu sekalian ke masjid Pantura menika, okay, itu mesti ada midoknya, itu tempat wudhunya itu ada ini Pak. Apa namanya itu? Pokoknya kayak ada kolaming itu, okay. Masjid Agung ada, Masjid Karanganyar, nanti Masjid Karanganyar Pak belum. Yang baru itu loh Pak, yang kayak Madinah itu ada payungnya nih, okay. Nah, itu ada, ya. Jadi kayak itu menjaga toharoh, ya. Makanya toharoh itu penting. Jangan sampai kita justru nggak tahu anak kita itu sudah mandi wajib, tapi nggak sudah mimpi basah, tapi nggak tahu cara mandi wajib, okay? Diajari itu Pak, mandi wajib itu rukun dan syaratnya apa, okay? Itu sampai seperti itu toharoh. Cara berwudu itu rukunnya apa, yang wajib dibasuh itu apa, ya. Yang cuma dicuci apa namanya, yang diusap apa, itu ada Pak Ibu sekalian. Itu yang kemudian kalau kita mau sholat, makanya yang harus dipelajari itu, ya. Makanya tadi disebutkan kalau beliau mengatakan, Az-Zarnuji ini mengatakan ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan untuk melakukan sesuatu itu. Orang mau sholat, dia harus selesai masalah sholatnya. Orang mau umroh,
Dia harus selesai masalah umroh, meskipun nanti ada manasiknya. Sudah nanti umroh Pak, saya doakan Pak ya. Doakan semua, saling mendoakan tuh Pak ya. Orang umroh, kemudian orang menyembelih kurban ya, itu harus tahu Pak tata cara menyembelih kurban ya, jangan sampai justru menyiksa ya. Kemudian masalah-masalah yang dalam masalah muamalah, masalah bisnis. Tadi sudah saya katakan di awal, bisnis saat ini macam-macam Pak. Anak-anak muda itu sudah pinter-pinter, okay? Cara apa namanya cari duit itu kelihatannya di rumah tapi duitnya banyak ya. Nah itu nanti ada ya, dia harus tahu ilmunya dulu, ini halal atau haram ya, cara mendapatannya tadi ya. Memang dari awal halal ya. Tapi boleh jadi nanti oh mas itu ada fatwa ulama MUI mengharamkan bisnis itu. Cara cari duit yang kayak gitu tuh ada unsur judinya, ada unsur ribanya, ada unsur horornya, haram, ditinggalkan. Ya udah ditinggalkan. Nah, kalau masalah ibadah enggak seperti itu. Kalau masalah ibadah aslinya Bapak Ibu sekalian, ini terakhir, masalah ibadah itu Bapak Ibu sekalian aslinya haram. Perlu diingat, semua ibadah itu aslinya haram kecuali yang diperintahkan saja. Sholat diperintahkan nggih? Dzikir diperintahkan nggih? Haji ada dalilnya, ada perintahnya. Sedekah ada. Ya. Mas itu kalau yang nggak diperintahkan bagaimana? Ya udah mau nggak diperintahkan ditinggalkan saja. Yang diperintahkan diperintahkan saja. Biar kita nggak terlalu banyak keluar biaya. Oke. Jadi Bapak sekalian, karena ini sudah adzan, sebenarnya yang mau saya sampaikan itu bukan ini. Ya, saya mau membahas masalah ayat kursi, tapi kok sudah adzan. Ternyata cepet banget nih Pak. Nuntut ilmu itu begitu Pak. Tapi nggak apa-apa nanti mudah-mudahan di lain kesempatan ya bisa silaturahim lagi ya. Meskipun sekali lagi dari awal saya katakan saya nyuwun pangapunten, saya bukan ustadz. Saya bukan ustadz meskipun pernah nyantri. Banyak nyantri tapi bukan ustadz Pak. Tapi karena setiap harinya ya tadi ya gelidik gitu ya. Nggak pernah itu. Paling di kampung ya ngisi pengajiannya bapak-bapak di kampung, masjid, mamurkan masjid, sama mulang TPA itu di masjid, sama ya mulang TPA bapak-bapak. Kita masih mengadakan taklim Pak, baca Quran untuk orang sepuh-sepuh itu. Tapi santri yang terakhir kita para ini ngapunten nih, ya pokoknya kita rangkul kayak mantan-mantan preman itu Pak. Pokoknya yang penting ngaji, perkara sampean mendem masih minum, kenapa apa Mas ya. Yang penting sampean ngaji ya. Kalau saya begitu prinsipnya. Anda mau apa pokoknya nanti dulu, yang penting jenengan mau ngaji dulu. Tadi menuntut ilmu. Kalau orang sudah mau ilmu, nanti selesai masalah yang lainnya. Gitu Pak ya. Itu dulu Bapak Ibu sekalian, karena sudah adzan tidak baik saya panjangkan. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung, ada salahnya itu semata-mata datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.